saja apabila nanti ingin bertanya secara japri, saya akan sampaikan ada beberapa peraturan yang menjadi referensi untuk pengukuran kualitas udara, baik yang tadi ambien maupun emisi. Baik, kemudian ini tidak hanya yang saya sebutkan atau tercantum ya, yang di depan ini, karena pada dasarnya badan usaha itu juga diminta untuk melakukan improvement, tidak hanya yang terkait dengan yang ada di dalam dokumen lingkungan, tapi misalnya terkait dengan gas rumah kaca. Ini juga ada aturannya, bukan inovasi atau improvisasi dari perusahaan saja, tetapi sudah ada aturannya bahwa setiap kegiatan perkantoran atau kegiatan operation apapun wajib melaksanakan perhitungan gas rumah kaca apa saja, yaitu CA4, CO2, NOx, dan SOx. Nah, di PGN sendiri kami sudah mencoba dari grup HSSE melakukan perhitungan yang kami dorong kepada teman-teman yang ada di lapangan untuk pengisian sistem monitoring energi dan memasukkan dalam kalkulator karbon PGN. Itu yang sudah kami endorse kepada teman-teman yang berada di lapangan. Kemudian ada lagi yang harus juga diimprove, tidak hanya sekedar tadi udara ambien, udara emisi, tetapi juga tentang bahan perusak ozon. Ini juga kami dorong kepada semua pelaku kegiatan, khususnya di subholding gas, bahwa sebaiknya sudah menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan atau bebas bahan perusak ozon. Dan ini juga ada aturan atau referensi yang terkait. Kemudian udara sudah, kita masuk ke kebisingan. Untuk kebisingan, sependek yang saya tahu, ada beberapa stasiun PGN yang juga akhirnya dalam kegiatan operation menimbulkan kebisingan, dan ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya atau justru bagi pekerja itu sendiri. Mengapa? Karena ada pajanan yang harus dilewati oleh pekerja karena pekerja tersebut berada dalam kawasan yang melebihi baku mutu. Nah, itu sangat berbahaya bagi fungsi pendengaran pekerja tersebut. Nah, bagaimana cara pengukurannya, bagaimana alatnya, itu semua sudah diatur dalam referensi dan aturan-aturan yang terkait. Dan juga kebetulan kalau kebisingan ini ada dua referensi yang digunakan, yaitu dari Permenkes dan juga dari Kepmen LH. Apa saja nanti bisa ditanyakan kepada kami secara japri yang terkait, karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan itu semuanya didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku, dan itu adalah standar minimal. Jadi artinya kalau itu pun tidak dilakukan, mereka secara tegas akan menyampaikan tidak comply dan ada konsekuensinya. Dan apabila ada inspeksi secara mendadak dari Kementerian Lingkungan Hidup, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan yang disebut dengan catatan gakum atau penegakan hukum. Kemudian kita masuk ke bagaimana pemantauan air. Di sini disebutkan tentang kualitas air limbah domestik, dan air permukaan. Nah, air limbah ini bagaimana cara melakukan pengukurannya? Itu dilakukan setiap bulan, kecuali pH dan debit air. Untuk debit air limbah setiap hari ya, itu disebutkan di dalam materi. Jadi di dalam dokumen lingkungan akan disebutkan bagaimana titik pantaunya, kemudian bagaimana cara pengambilannya, kemudian harus dipasang apa, misalnya flow meter, kemudian harus dipasang alat ukur, kemudian titik koordinatnya, semuanya tercantum harus lengkap di dalam dokumen pelaporannya. Kemudian bagi yang memiliki sarana pembuangan limbah cair harus memiliki izin. Kemudian apabila ada dispute atau
nilai yang berbeda antara peraturan pusat atau juga daerah dalam menetapkan baku mutu air limbah yang digunakan adalah yang paling ketat. Itu sudah menjadi aturan-aturan yang tidak tertulis tetapi harus dicermati oleh badan usaha. Kemudian kita masuk ke air limbah domestik ya. Nah, air limbah domestik itu juga diukur karena toh juga kita tidak pernah tidak ada kegiatan yang tidak ada orangnya. Ada beberapa tetapi tetap diperkirakan akan ada limbah-limbah domestik yang dihasilkan. Ini juga sama dengan air limbah yang tadi, yang sebelumnya air limbah industri. Air limbah domestik ini juga wajib dilakukan atau dilengkapi dengan titik penaatan outlet air limbah, kemudian bagaimana cara pengambilannya untuk samplingnya, flow meternya dan titik koordinatnya, dan semuanya itu harus dilakukan pemantauan oleh lab yang sudah terakreditasi atau mendapatkan persetujuan dari kementerian atau gubernur. Kemudian kualitas air permukaan, ini juga perlakuannya sama, diukur juga setiap 6 bulan. Secara referensinya juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kalau yang terkait dengan kegiatan PMO biasanya adalah pengukuran air permukaan pada tahap konstruksi, yaitu kegiatan hidrotes. Jadi teman-teman PMO pasti sudah paham sekali kegiatan hidrotes dan akan memberikan dampak pada air permukaan. Oke, kemudian sudah udara, kebisingan, air. Ada lagi satu yang mungkin belum, yang kami harapkan menjadi nilai tambah, karena tadi apa yang saya sampaikan bahwa seluruh ketentuan ini adalah standar minimal. Dan pastinya PGN sebagai memiliki visi sebagai world class company, kita juga harus mulai memperhatikan yang terkait dengan konservasi energi. Jadi stasiun atau perkantoran atau seluruh kegiatan juga sudah melihat bagaimana konservasi energi dilakukan dari tahap perencanaan. Pastinya konservasi energi ini pada saat tahap perencanaan harus memiliki orientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi. Kemudian pemasangan meter ataupun peralatan wajib dilakukan khususnya untuk melihat pemantauan penggunaan energi. Khususnya pada peralatan utama ya yang ada di kantor atau di stasiun tersebut. Dan kami harapkan kegiatan konservasi energi ini dapat terus dilaksanakan sampai kegiatan operation, di mana di dalam aturan terkait itu wajib dilakukan audit energi setiap 3 tahun sekali secara berkala oleh auditor bersertifikat. Ini ada yang kegiatan operation PGN yang sudah memenuhi penggunaan 6.000 TOE yang wajib untuk dilakukan audit energi, yaitu di Pagar Dewa. Kemudian dari hasil audit energi biasanya ada rekomendasi dan itu wajib diimplementasikan oleh kita sebagai badan usaha yang mengoperasikan peralatan yang sudah menghasilkan lebih dari 6.000 TOE tadi. Kemudian selain yang biasanya disampaikan di materi, ada juga bagaimana pengolahan sampah. Kemudian untuk kegiatan konstruksi sangat relevan ya dengan pengolahan sampah yang dihasilkan. Kemudian bagaimana kita juga sudah mulai memikirkan tidak hanya pembatasan sampah, tapi bagaimana melakukan daur ulang dan bagaimana pemanfaatan kembali sampah. Kemudian ada lagi yang terkait dengan estetika lingkungan. Ini juga sangat erat atau relevan dengan kegiatan proyek, bagaimana seluruh estetika yang sudah ada wajib dikembalikan sesuai minimal sama dengan yang sebelumnya terjadi keproyekan, dan juga wajib mempertimbangkan seluruh persyaratan higienitas,
kesehatan, sanitasi, pencahayaan, dan lain sebagainya. Dan ini semua juga ada referensi aturan-aturan pemerintahnya, atau aturan perdanya, atau aturan secara kementeriannya. Itu yang sedikit banyak apa yang harus dilakukan pada saat kita, badan usaha, melakukan pemantauan dan pelaporan. Selain yang tercantum di dalam dokumen lingkungan, juga ada yang harus kita improve, yaitu yang tidak wajib atau tidak ada di dalam dokumen lingkungan. Begitu. Oke, boleh next. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang izin lingkungan, kita mengetahui tentang AMDAL, UKL, UPL, kita mengetahui bagaimana pemantauan dan pengelolaannya, sekarang kita tiba pada bagaimana cara pelaporannya. KLHK sudah mencoba menyesuaikan dengan digitalisasi, yaitu mereka menyediakan semacam Simple. Simple ini adalah aplikasi yang disediakan KLHK bagi badan usaha untuk melakukan input dan akhirnya laporan dapat secara otomatis ke mereka, dan mereka tidak lagi dapat disangkal apakah badan usaha itu sudah memberikan laporan atau tidak, karena jelas seluruhnya sudah terrecord di dalam aplikasi tersebut. Nah, KLHK memiliki badan usaha memiliki kewajiban untuk memberikan laporan setiap 6 bulan sekali sesuai izin lingkungan. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa apabila ada DLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten Kota yang belum tersambung dengan aplikasi ini, itu juga tidak kemudian putus, tetapi mereka biasanya minta secara hard copy pengiriman dokumen, dan tetap minta setiap 6 bulan sekali atau sesuai izin lingkungan yang tercantum, itu mintanya berapa kali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, tetap harus diikuti. Dan ketentuan-ketentuan tentang pelaporan ini sudah ada referensinya juga, jadi keseluruhan apa yang tadi saya bicarakan, itu referensinya semuanya sudah ada, begitu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh screenshot Simple tadi ya, sistem informasi pelaporan lingkungan yang dikeluarkan oleh KLHK. Nanti akan diberikan username, kemudian passwordnya juga akan diberikan, sehingga tersendiri pelaporan dari PGN, pelaporan dari anak usaha PGN, pelaporan dari username lainnya, itu nanti akan diberikan akun tersendiri oleh KLHK. Jadi ini adalah screenshot di mana kita sudah PGN mencoba untuk melakukan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, yaitu pelaporan izin lingkungan secara periodik. Itu yang bisa saya share. Oke, next. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, hal yang terkait dengan dokumen lingkungan, pengelolaan, pemantauan lingkungan, dan juga pelaporannya sudah saya berikan semuanya. Dan besar harapan saya Bapak dan Ibu dapat minimal mengikuti atau mematuhi apa yang ada di dalam aturan, dan pastinya ini demi kebaikan kita semua, demi kelancaran usaha kita semua, dan pastinya memperlihatkan bahwa PGN adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.